Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus, yaitu program wajib militer bagi anak-anak bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 6 bulan, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Pemirsa, lalu sudah tepatkah membentuk kedisiplinan siswa melalui pendidikan militer dengan menggandeng TNI Polri seperti yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Bapak Lalu Hadrian Irvani, dan pemerhati pendidikan Mbak Retno Listiarti. Selamat malam Pak Lalu, selamat malam Mbak Retno. Selamat malam. Mbak Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan mulai perbincangan dari Pak Lalu Hadrian terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini kan berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Nah, apakah dari DPR sendiri sepakat dengan usulan ini? Baik Mbak Fitri, jadi selama kebijakan itu bertujuan baik untuk meningkatkan disiplin, wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, serta meningkatkan moral dan akhlak dari siswa-siswi kita, patut juga kita dukung. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa mohon kiranya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan semua pemangku pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk dikonsultasikan. Jangan sampai nanti apa yang menjadi cita-cita dan tujuan pendidikan kita tidak tepat sasaran. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena bagus juga program yang disampaikan atau yang akan dilaksanakan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa mohon kebijakan ini untuk dikonsultasikan juga dengan pemerintah pusat. Kalau sekiranya kebijakan ini lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya, ya silahkan saja dilaksanakan. Toh SMA juga kan merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa tolong kebijakan itu juga dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu Mbak Fitri. Baik, kalau untuk Mbak Retno sendiri seperti apa? Tadi Pak Lalu mengatakan agar kemudian Pemprov dapat berkoordinasi dengan pemangku pendidikan untuk konsultasi, jangan sampai tujuan pendidikan tidak tepat sasaran. Menurut Anda program ataupun kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov Jabar ini apakah solusi yang tepat untuk menangani kenakalan remaja? Ya, pertama terkait dengan koordinasi ya dan lain-lain, saya sepakat dengan Pak Lalu. Namun yang lebih penting lagi, apakah program ini menabrak-nabrak aturan? Tidak gitu. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya wajib militer kan di dalam pendidikan kita. Lalu anak ini akan 6 bulan sampai 1 tahun, berarti dia tidak belajar.
Bagaimana kemudian dengan materi pembelajaran dan lain-lain. Lalu selama ini pintu pendidikan itu ada di dua tempat, yaitu di pendidikan, di Kementerian Pendidikan, satu lagi dari Kementerian Agama. Nah, ini sekarang berarti di Kementerian Pertahanan dan Keamanan nih. Nah, akan menangani siswa yang SMA tadi. Nah, ini aturan di mana dan akan dilaksanakan Mei 2025. Sementara aturannya tuh nggak ada gitu. Nah, kalaupun Jawa Barat punya, ini kan Jawa Barat kan juga bukan kerajaan, tapi bagian dari NKRI kan. Kalau bagian dari NKRI, maka harus merujuk juga pada aturan yang ada. Seperti Pak Lalu tadi katakan, bahwa selama niatnya baik, tentu kami akan dukung. Tapi niat yang baik kan harus juga dilaksanakan dengan cara-cara yang baik. Nah, cara-cara yang baik diantaranya adalah ya sesuai dengan aturan. Aturannya diubah dulu kalau memang mau seperti itu. Nanti harmonisasinya dengan kementerian-kementerian terkait untuk terkait dengan aturan. Lalu yang kedua, ini kan menunjukkan ya bahwa ada ketidakpercayaan juga nih dengan pola pendidikan di Kementerian Pendidikan dan juga sekolah gitu. Padahal sekolah kan bukan bengkel ya. Seperti misalnya mobil rusak masuk bengkel terus jadi benar gitu. Sekolah ini kan menata manusia tadi ya. Dan menata manusia tadi itu faktor anak-anak ini berbuat, saya tidak sepakat nyebut nakal, tapi mungkin kita bisa gunakan kata misalnya berperilaku tidak tepat. Nah, berperilaku tidak tepat ini pasti ada faktornya. Nah, ini kan juga harus kita pelajari. Kan nggak bisa nanti kalau udah 6 bulan terus nih anak ini udah belajar 6 bulan di sana diwamilin, lalu setelah keluar apakah kemudian kayak mobil masuk terus beres? Kan enggak juga. Karena anak-anak ini kan hidup pada lingkungan yang sudah membentuk karakter dia. Dan karakter itu terbangun misalnya di anak SMA, berarti udah 15 sampai 16 tahun, sementara masuk ini tuh 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kan juga tidak otomatis mengubah. Nah, tetapi bahwa udah ada aturan sebelumnya ketika kita nanganin anak-anak seperti ini. Misalnya di dalam peraturan Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang melibatkan 7 kementerian lembaga. Lalu yang kedua adalah di daerah, melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial. Nah, kalau ini diperkuat, ya kan anak-anak ini harus di-assessment dulu. Apa penyebab dia melakukan tadi geng motor, kemudian tawuran, ini pasti anak-anak yang saya bisa sebut mungkin tidak bahagia, tidak sehat secara mental. Nah, anak-anak ini sebenarnya butuh dibantu gitu ya. Tapi apakah militer akan mengubah dia sementara ada luka batin yang mungkin belum sembuh gitu. Jadi menurut saya ini kompleks karena kita menghadapi manusia dan nggak bisa semudah itu apalagi melibatkan militer ya. Kami FSG sih kurang sepakat karena ini jelas-jelas tidak ada aturannya. Oke, baik Pak, lalu tanggapannya bahwa apakah program ini menabrak aturan atau tidak? Ya, jadi memang aturan resminya memang belum ada ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang bela negara di pasal 6 itu sebenarnya sudah jelas. Kalau misalnya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi mengacu kepada itu, maka harus segera dijelaskan ke publik. Di pasal 6 itu mengatakan bahwa pendidikan bela negara itu memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, isinya kan beda, tidak mungkin PAUD disamakan dengan SD, disamakan dengan SMP maupun SMA. Nah, ini yang harus disampaikan dasar kebijakan tersebut apa. Nah, kemudian saya sepakat jangan menabrak-nabrak aturan yang sudah ada, apalagi mengubah-ubah kurikulum yang hari ini secara resmi sebentar lagi juga akan diumumkan oleh Presiden Prabowo di puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang akan datang. Nah, sehingga melalui kesempatan ini tentu saya berharap kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi agar sekiranya mengkonsultasikan kebijakan ini kepada pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, tentu kalaupun ini dipaksakan, saya mengatakan dipaksakan karena memang akan segera dimulai nih, bulan Mei ini sebentar lagi loh. Nah, kalau memang ini dipaksakan, kemudian apakah sedarurat itu kondisi siswa-siswi kita di pemerintah Provinsi Jawa Barat? Kalaupun sedarurat itu kondisinya, maka semua stakeholder pendidikan ini baiknya diajak berdiskusi. Orang tua, komite sekolah, kemudian pemangku-pemangku pendidikan yang ada, guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Kalau memang ini satu-satunya cara untuk merubah siswa-siswi kita yang tanda kutip dikatakan nakal tadi, ya monggo. Tetapi sekali lagi kami berharap agar
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, dalam hal pendidikan mohon kiranya dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian Mbak Fitri. Baik, kembali ke Mbak Retno dari Pemprov Jawa Barat sendiri kan mengatakan program ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Kemudian program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Bagaimana komentar Anda? Ya, pertama terkait dengan pendidikan karakter itu sebenarnya sudah ada di dalam kurikulum kita gitu ya. Tinggal bagaimana penguatannya dan bagaimana mengimplementasikannya. Kalau memang untuk ini guru-guru, pihak sekolah gitu harus dilatih dulu, disiapkan dulu, ya itu menurut saya kan butuh proses. Kan nggak bisa juga kayak simsalabim segalanya cepat diubah. Sementara ini soal pendidikan dan ada stakeholder yang begitu banyak gitu. Nah, ditambah lagi ya, saya rasa apakah anak-anak yang akan kena dampak dari aturan ini pernah ditanya? Apakah misalnya pemerintah Provinsi Jawa Barat punya data? Anak-anak yang melakukan itu berapa persen? Kemudian sudahkah didalami sebenarnya apa faktor-faktornya? Kalau kita seorang dokter, kemudian ingin ngobatin, kita kan harus mendiagnosa. Dia jangan sampai salah obat ya. Kan bahaya salah obat, bisa mati nanti gitu kan. Nah, jadi atau keracunan gitu. Jadi ini penting didiagnosa. Nah, lalu melibatkan stakeholder lain untuk didengar. Kira-kira kalau ini masalahnya begini, pakai data basisnya. Nah, andai kan gitu kita terapkan begini apa untungnya, kemudian apa ruginya gitu. Nah, menurut saya ini penting dikalkulasi. Karena ini soal anak-anak dan kedua adalah ini soal karakter. Karakter itu kan proses panjang untuk membangunnya. Nggak bisa juga simsalabim gitu. Artinya kalau memang ada masalah, titiknya di mana? Apakah di sekolah, di rumah, atau gimana? Kalau di rumah, maka tidak mungkin sekolah bisa nyelesain. Berarti melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini. Lalu kalau kemudian penyebabnya adalah faktor masyarakat atau di luar tadi ya, rumah dan sekolah, maka ini pun harus juga dicari apa saja titiknya dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak bisa dengan pola pikir kita aja bahwa ini pasti bisa dengan itu. Itu kan kata kita gitu ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak ini dan bagaimana juga dengan kesiapan dan lain-lain, banyak faktor yang sebenarnya harus dipikirkan karena berdampak tidaknya buruk atau enggaknya itu akan kelihatan memang setelah kita lakuin terus dievaluasi. Baik. Saya nggak bijak kalau udah dilakuin karena ini kan harusnya ada penyiapan dan anak-anak ini bukan kelinci percobaan gitu. Baik, Mbak Retno. Baik, Mbak Retno dan juga Pak Lalu, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan realisasi dari kebijakan program Wamil bagi anak yang bermasalah ini dari Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Mbak Retno dan juga Pak Lalu telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.